Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepi Mutiara Sari dari jurusan Prodi Ilmu Komunikasi NPM 2270201029. Di sini saya akan kembali mempresentasikan materi psikolog, yaitu mengenai sikap, yang dimana tadi sudah saya presentasikan, namun di sini berbeda dari beberapa ahli. Yang dimana pengertian sikap adalah sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus, suatu objek psikologi. Yang dimana di sini menurut pengertian dari Sukidjo N pada tahun 2003, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi terhadap suatu objek, memihak atau tidak memihak, yang merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan atau afeksi. Selanjutnya, menurut Azwar pada tahun 2005, dia menyimpulkan bahwa ada 3 komponen sikap, sama halnya dengan sikap yang pertama, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama, kognitif. Kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima, selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak. Yang kedua, afektif. Afektif adalah menyangkut masalah emosional, subjektif, sosial terhadap suatu objek. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu objek. Yang ketiga adalah konatif. Konatif menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Yang selanjutnya adalah karakteristik sikap. Karakteristik sikap menurut Brigham pada tahun 1991 ada beberapa karakteristik dasar dari sikap, yaitu yang pertama, sikap disimpulkan cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Dan yang ketiga, sikap dipelajari. Dan keempat adalah sikap mempengaruhi perilaku. Yang selanjutnya, ciri-ciri sikap. Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto pada tahun 1998 dalam buku Notu Muju pada tahun 2003 adalah sikap bukan dibawa sejak dari lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan objeknya. B. Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari, dan sikap dapat berubah-ubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang tersebut. Dan yang C, sikap tidak berdiri sendiri. Yang D, objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu, tapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Selanjutnya di sini ada fungsi sikap. Menurut Katz pada tahun 1964 dalam buku Wawan dan Dewi pada tahun 2010, sikap mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi instrumental, yang dimana fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang sejauh ini mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Dan yang kedua adalah fungsi pertahanan ego. Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunya. Dan yang C, fungsi ekspresi nilai. Fungsi ekspresi nilai adalah sikap yang ada pada diri seseorang, merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Dan yang D, fungsi pengetahuan. Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya. Selanjutnya di sini ada pembentukan dan perubahan sikap, yang dimana sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. Yang pertama, adopsi. Yang kedua, diferensiasi. Yang ketiga, integrasi. Dan yang keempat, trauma. Selanjutnya ada proses pembentukan dan perubahan sikap. Pada dasarnya, sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dalam lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, antara lain faktor eksternal dan faktor genetik dan faktor fisiologi.
Selanjutnya ada sikap positif dan negatif. Dalam kegiatan kita sehari-hari, kita dapat menemukan dua sikap perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Orang yang memiliki sikap negatif, umumnya perilakunya tidak menyenangkan atau membuat orang lain merasa tidak betah bersamanya. Ia cenderung merugikan orang lain. Sebaliknya dengan sikap positif, ia memiliki kehadirannya didambakan, menyenangkan, dan orang merasa betah bersamanya. Kehadirannya cenderungnya menguntungkan berbagai pihak. Sikap positif mendukung hidup bersamanya. Selanjutnya, pengukuran sikap ini dapat dilakukan secara satu pengukuran sikap secara langsung, yang dimana pada umumnya digunakan tes psikologi yang berupa sejumlah objek yang telah disusun secara hati-hati dan seksama, selektif sesuai dengan kriteria tertentu. Dan yang kedua adalah pengukuran sikap secara tidak langsung, yang dimana salah satu problem yang sering dihadapi dalam penggunaan teknik pengukuran secara langsung adalah subjek mengetahui bahwa sikapnya sedang diukur dan pengetahuan atas ini mungkin akan mempengaruhi jawabannya. Adakah responden menjawab sejujurnya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.